Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam dan ihsan, bisa bersama-sama menjalankan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan kita berzikir sekaligus i'tikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, masih kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian, juga menggunakan kolam suah, artinya menggunakan topi atau peci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ibnu Sabin fi sifat adabatil mawarid wa ayatabil mawalid lam yakun al-kumalu yu'dhihi ta'ziman lahu wa takriman sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa, di antara yang Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan juga sebagaimana uswah keteladanan dari Nabi Muhammad, di saat beliau menggunakan pakaian, maka beliau menggunakan pakaian itu dengan rapi, dengan indah. Kemudian pengaruh dari apa yang Allah berikan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diberikan oleh Allah karunia dari keluar dari tubuh beliau itu adalah aromanya sangat wangi, dan pakaian yang dipakai pun akan terpengaruh, terbawa. Jadi ketika beliau menggunakan pakaian, maka pakaian pun akan ikut wangi. Dan sampai bisa ditandai oleh para sahabat, di saat Rasulullah setelah melewati sesuatu jalan atau beliau lewat di satu tempat, kemudian Rasulullah sudah lewat, sudah tidak ada di tempat tersebut, tapi aromanya itu masih ada di sekitar tempat yang dilewati, sehingga sahabat sangat mengetahui, wah ini tadi Rasulullah baru lewat tempat ini. Jadi khas dengan aroma wangi yang dimiliki Rasulullah yang Allah berikan, begitu tampak di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ada lagi satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada di dalam kepala beliau yang mulia atau rambut beliau yang mulia itu tidak pernah ada kumal. Kumal itu adalah kutu. Tidak ada satupun kutu yang pernah nempel di dalam kemuliaan kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ini lam yakun al-kumal yu'dhihi ta'ziman lahu wa takriman. Jadi di antaranya Allah berikan satu kemuliaan, tidak pernah ada satu hewan kecil yang ada di kepala tersebut yang umumnya bisa sampai kepada kita siapa saja, tapi ini tidak pernah akan ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena itu termasuk idza juga. Hewan yang satu ini juga idza, mengganggu kita. Kadang-kadang kita lagi posisi ibadah, sholat, tiba-tiba terasa gatal ketika si kumal ini menggigit kepala kita atau mengambil bagian dari makanan yang diambil dari menghirup darah yang ada di dalam kepala kita, maka terasa gatal. Maka ketika itu Rasulullah dimuliain oleh Allah, tidak pernah ada di dalam diri Rasulullah itu ada kuman. Dan juga ada satu pernyataan lagi, wa naqalal al-Fahrur Razi inna dzubaba la yaqa'u ala thiyabihi qattu wa innahu la yamtassu damuhu al-ba'ud. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sepanjang kehidupan Nabi Muhammad ini tidak pernah ada dzubab
ada dzubab yang nempel di baju Nabi Muhammad. Dzubab itu apa? Lalat itu, Pak. Tidak pernah ada lalat menempel di baju Nabi Muhammad, apalagi ke dalam tubuh Nabi Muhammad, di tangannya satu misal, di wajahnya satu misal. Ini enggak pernah terjadi. Ini diantaranya Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak ada satupun makhluk yang dikenal dengan ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Nyamuk ini tidak pernah menyentuh dari tubuh Nabi Muhammad kemudian menghisap darahnya. Tidak pernah. Ini diantaranya adalah Allah muliakan sebegitu hebatnya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya disuruh mengambil bagian dari uswah. Di antara uswah yang harus diambil yaitu menjaga apa? An-nadhafah, kebersihan. Kebersihan. Kalau Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan kesempurnaan begitu, kemudian yang nilai syariatnya yang harus kita ambil ya bagaimana kita menggunakan busana yang selalu bersih. Bukan begitu mewah, enggak, tapi bersih. Bersih, kemudian memilih warna-warna yang Rasulullah suka, kita ikut suka bersama dengan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu qalam suwatan baydha'a. Nabi digambarkan juga disebut menggunakan ya peci berwarna putih. Jadi kita mengambil warna putih ini adalah bagian dari apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi ketika menggunakan pakaian hitam, warna hitam bagaimana? Ya kita nggak ada masalah, dalam hukum fikihnya juga diperkenankan, nggak ada masalah. Cuman tujuan utamanya adalah ittiba kepada Nabi. Artinya Nabi tidak memberikan satu ketentuan mesti wajib, tidak. Tapi menutup kepalanya inilah bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasul qalanisa tahtal amaimi wa bi ghairil amaimi wa yalbasul amaima bi ghairil qalanis wa kana yalbasul qalanis al yamaniyah wa hunna al bid al mudarradah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan peci, kemudian peci itu dilipetin dengan imamah. Jadi Bapak jangan sampai keliru memahami ketika seseorang menggunakan peci kemudian menggunakan imamah, ini adalah bagian dari pakaian yang selalu dipakai oleh Nabi kita Muhammad. Jadi tidak mesti nunggu nanti kalau sudah jadi ulama besar baru pakai imamah, enggak, ya kan? Atau nunggu nanti kalau saya sudah pulang haji baru pakai imamah, enggak. Jadi ini adalah bagian apa yang kalau kita lakukan adalah mendapatkan nilai pahala, sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa mengambil kesempurnaan, ngambil sunnah-sunnah tersebut, ya semampu-mampunya, ya semampu-mampunya. Jadi kita pakai apa yang kita sekarang ini kita contoh, misalnya menggunakan peci, ya kita gunakan dengan baik di saat-saat kita ibadah pada Allah. Bahkan di waktu-waktu yang lain Rasulullah juga selalu menggunakan tutup kepala tersebut, ya. Jadi beliau nyatakan pernah menggunakan peci kemudian dilipetin dengan imamah. Ada juga pernah Rasulullah dengan imamah saja, Pak. Imamah saja langsung diputarkan di kepala yang mulia beliau. Jadi enggak tanpa dilapisin dengan apa? Dengan peci. Jadi langsung. Makanya hal-hal yang semacam itu ya kita ambil bagian untuk ambilan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rubbama naza'a qalam suwatuhu wa ja'ala sutratan baina yadihi wa huwa yusalli wa rubbama lam takun al-imamah fa yazuddul isabah ala ra'sihi wa ala jabhatihi. Dan juga suatu ketika Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membawa rida yang kayak gini, ditaruh di leherin namanya rida.
Pemakaiannya juga bermacam-macam. Yang jelas ini adalah bagian suatu pakaian yang suka dipakai oleh Rasulullah. Ketika kita memakainya berarti ada nilai fadilah. Suatu saat Rasulullah kelupaan, nggak bawa ini, nggak bawa ridha. Kemudian Rasulullah mengambil bagian untuk sholat ba'diyah atau sholat sunnah. Beliau pindah ke satu tempat. Kemudian di situ takut ada orang yang melewatinya, ya. Maka peci itu kadang-kadang diambil sama Rasulullah, diambil kemudian ditaruh di depan tempat beliau sujud. Tujuannya apa? Lisutrah, untuk pembatas, biar orang yang melewati ketika beliau sholat ini tidak akan ada sanksi, tidak ada nilai hukum maksiat. Karena apa? Melewati orang yang sedang sholat di mana itu tidak ada pembatas, ini sanksinya berat, termasuk minal ma'asi, dari maksiat, karena akan mengganggu kondisi orang yang sholat tersebut. Maka dibasati dengan sutra. Ketika kita membawa serban, bisa serban kita ditaruh di depannya sebagai sutra. Tapi ketika Rasulullah tidak membawa imamah, tidak membawa serban, maka Rasulullah suka mengambil pecinya. Pecinya ini diambil, ditaruh di depannya. Jadi beliau adalah apa? Yang kasyifur ras. Kepala beliau terbuka, ya, kepala terbuka. Terus yang diutamakan ini biar gak ganggu orang biar gak kena sanksi. Karena apa? Seluruh jamaah satu masjid itu ada yang dia faham tentang tata cara tertibnya ibadah itu seperti apa. Kadang-kadang yang nggak paham, dia pengen keluar aja, padahal di depannya banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Kalau seperti ini udah aman, Pak. Seperti ini sudah aman. Dengan pembatas ini sudah aman, karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah memberikan satu gambaran pembatas yang paling ringan, paling minimalnya apa? Bil khot dengan garis. Zaman itu bisa digaris, kenapa? Karena posisi zaman itu masjidnya Rasulullah masih dalam kondisi padang pasir. Jadi ketika digaris ya tampak garisnya, goresan dari tangan kita atau goresan kaki kita bisa tampak. Kalau sekarang kita bil khot nggak bisa, mau pakai apa? Masa sholat mesti bawa spidol, kan nggak mungkin. Terus yang mau di oret-oret ini apa dulu gitu kan? Makanya alhamdulillah ini adalah bersamaan dengan ilmu fikih, bersamaan dengan hadis, kemudian sajadah-sajadah di masjid sudah ada pembatasnya. Cuman yang dulu-dulu itu pendek, Pak, ya. Sajadahnya itu pendek. Sekarang alhamdulillah sudah cukup luas, artinya untuk menyempurnakan cara kita sujud, insya Allah sudah semakin sempurna. Jadi ini namanya adalah menyiapkan sebuah fasilitas bersamaan dengan ilmu, ya. Menyembahkan fasilitas bersamaan dengan ilmu fikihnya ada. Ini Rasulullah memerintahkan paling batasan akhir untuk pembatas adalah seperti garisan ini. Jadi seandainya di belakang sini di shop kedua ada sederetan orang sholat sampai ke situ, sampai di situ, kemudian kita shop awal kepingin balik, pingin keluar duluan, kemudian celahnya kita jalan dulu ke sana, terus langsung keluar sana, melewati orang sebaris ini lagi sholat, ya, itu tidak layadur, tidak membahayakan. Karena apa? Sudah ada pembatas ini. Jadi kita lewat di sini itu dia batasannya sujud sampai di sini saja. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan ketika kita memahami di dalam ilmu fikihnya. Jadi kita diperkenankan seperti itu. Dan juga jangan lupa kita disunahkan untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun posisinya adalah tidak dihukumi satu kewajiban. Artinya apa? Harus sama dengan apa yang dipakai Nabi, enggak juga. Artinya yang penting itu kalau kita ngambil bagian pakai peci, ya pakai peci. Kemudian pecinya bermacam-macam, ya kan? Setiap daerah kadang berbeda-beda kan. Ada nanti orang Aceh ada bentuknya lain lagi. Kemudian ada orang dari Jawa Timuran biasanya pakai peci hitam, bermacam-macam. Ada yang ada putih juga, yang lonjong biasanya yang kayak peci hitam tapi putih. Biasanya dipakai orang mau pengantin itu. Ya.
bermacam-macam bentuknya. Tapi kembali apa yang telah dipakai oleh kita ini adalah dulu selalu dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu adalah ada bagian nilai ubudiyah walaupun itu tidak dihukumi wajib, ya. Kemudian disebutkan wa an Ali radhiyallahu anhu ta'ala qala amamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imamatin sadatarfaha ala mankibi. Ada satu hal yang pernah diceritakan seorang Imam Ali. Imam Ali ini sahabat yang keempat dan beliau juga diambil menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah diberikan oleh Rasulullah sebuah imamah. Wa kanat lahu sallallahu alaihi wasallam imamatun tusamma as-sahab. Fa wahabaha li Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah pernah mempunyai serban, mempunyai imamah namanya as-sahab. Sahab itu artinya awan. Jadi dikasih nama awan. Jadi ada namanya. Kemudian farubbama tala aliyun fiha fayaqulu sallallahu alaihi wasallam atakum aliyun fis sahab. Kemudian serban yang mananya sahab ini dikasih kepada Imam Ali, dihadiahkan, diberikan kepada Rasulullah kepada Imam Ali. Kemudian suatu ketika Imam Ali datang, kemudian Rasulullah mengucap dengan kalimat seperti ini yang diucapkan oleh atakum aliyun fis sahab. Imam Ali telah datang bersama kalian, datang kepada kalian dengan menggunakan serban yang namanya sahab. Jadi sampai Rasulullah mengumumkan seolah-olah yang dipakai itu adalah serban yang bernama sahab itu disampaikan kepada para sahabat-sahabat. Ada cerita apa tentang imamah yang disebut sahab ini? Ternyata adalah ada satu peristiwa yang sangat luar biasa pada saat terjadi perang Badar dan perang Hunain. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi, para sahabat dan umat Islam secara menyeluruh, yaitu turun malaikat dari langit turun untuk membantu Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Di antara busananya malaikat itu, Pak, di antara busananya malaikat adalah bi malaikatin muammimina hadil immah. Jadi malaikat itu menggunakan sorban yang disebut as-sahab tadi. Jadi ini serban as-sahab ini dulu pernah dipakai oleh para malaikat-malaikat. Jadi malaikat ketika turun membantu Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, itu dengan menggunakan sorban yang namanya as-sahab tersebut. Makanya diberikan satu kemuliaan sampai diterangin kepada para sahabat secara umum tentang kemuliaan sorban as-sahab tersebut. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga diceritakan di saat posisi beliau menggunakan peci. Kalau dalam peperangan itu ada peci yang menutupi telinga, jadi ada perlindungannya. Jadi ini termasuk bagian dari pakaian perang. Pakai baju besi, kemudian juga ada peci, tapi ini sampai menutup ke telinga beliau. Jadi apa yang kita lihat di masih kerajaan-kerajaan ya Pak. Ada kerajaan-kerajaan itu biasanya ada peci yang nutup ini, nutup ke telinganya. Ternyata itu dulu sudah ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga memberikan ciri khas di antara busananya seorang muslim dengan busananya mereka yang selain orang Islam. Wa qala Nabi innal imamata hajizun bainal muslimina wal musyrikin. Kemudian di antara pembeda di antara orang muslim dengan orang musyrik itu adalah menggunakan imamah, menggunakan imamah.
Tapi kadang-kadang kita dibantah, Pak. Oh, sekarang juga banyak orang-orang yang di luar Islam menggunakan imamah, ya, menggunakan imamah, ya. Kayak misalnya di Hindia ada kan orang-orang yang agamanya lain, tapi nggak seperti apa yang dicontohkan oleh syariatul Islam, ya. Pelaksanaan pemakaian imamahnya juga berbeda, walaupun ada kemiripan-kemiripan. Hal-hal yang semacam itu kita nggak usah khawatir. Takutnya nanti Bapak khawatir terus begitu salah paham. Salah pahamnya apa? Ada juga hadis menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada satu pernyataan, siapa yang ada serupa dengan kaum itu dianggap kita bagian dari itu. Artinya ada seseorang menggunakan pakaian seperti yang kita pakai. Terus akhirnya apa? Kita menganggap bahwa kita ini niru mereka, gitu. Jangan sampai kita salah paham. Jadi kita sekarang mempelajari busana-busana yang dipakai Rasulullah apa saja. Ketika itu Rasulullah sudah ngasih contoh, memberikan penjelasan, mau itu sama dengan mereka, mau itu bentuknya persis bersama dengan mereka, kita nggak usah khawatir. Yang jelas acuan kita menggunakan pakaian itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa, Pak, yang terjadi di masa lalu kan begitu. Ketika umat Islam tawaf di Baitullah, umat Islam sa'i antara Gunung Safa dan Gunung Marwah, apa yang terjadi? Orang-orang musyrikin pun berusaha biar sesembahannya itu seolah-olah dimanfaatkan oleh orang yang beriman. Maka taruhlah mereka, ya, berhala-berhala di sekitar Ka'bah, dengan harapan kalau umat Islamnya itu orang beriman tawaf, jadi dia ngelilingin juga Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian di Gunung Safa ditaruhin lagi juga berhala yang namanya adalah Isam. Di Marwah ditaruhin juga namanya Ailah. Berarti kalau melihat sejarah ini, apa yang dilakukan oleh umat Islam, apa yang dipakai oleh umat Islam, itu ada mengikutinya. Ya, tasyabbah. Yang tasyabbah adalah hakikatnya bukan kita, tapi di sana yang ikut-ikutan. Kita ngitarin Baitullah, tiba-tiba di sekitar Baitullah ditaruh arca-arca batu biar sama, kan gitu. Umat Islam Safa dan Marwah, dia sa'i, tiba-tiba di situ ditaruhin juga. Berarti mereka yang nyama-nyamain kita. Nah, kemudian kita mendapatkan jawaban dari Allah, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Walaupun itu ditaruhin, ya, yang namanya berhala-berhala, tapi ketahuilah sesungguhnya Gunung Safa dan Gunung Marwah itu bagian dari nilai-nilai syariah, merupakan batasan di mana kamu diperintahkan tawaf. Setarnya itu, ya, dari Gunung Safa kemudian berjalan Gunung Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Kemudian disuruh mengelilingi Baitullah, dimulai sejajar dengan Hajarul Aswad sampai ketemu dengan Hajarul Aswad. Walaupun di sekelilingnya itu ditaruhin berhala dan lain sebagainya, umat Islam nggak perlu terpengaruh. Makanya apa yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui tentang apa yang dicontohkan Nabi, walaupun ada kesamaan-kesamaan dengan mereka, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, karena ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah selalu panjang umur, sehat walafiat. Terus sedikit demi sedikit kita bisa ittiba, mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.